Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini Gereja Sejagat merayakan perayaan wajib Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Santo Irenaeus pernah mengatakan demikian. Ikatan ketidaktaatan Hawa dilepaskan oleh ketaatan Maria. Apa yang terikat oleh ketidakpercayaan Hawa dilepaskan oleh iman Maria. Apa yang dikatakan oleh Santo Irenaeus ini sangat dalam maknanya dan teruntai di dalam bacaan-bacaan suci yang kita renungkan pada pesta Santa Perawan Maria, Bunda Gereja ini. Di dalam kitab Kejadian, kita boleh mendengarkan bagaimana pengalaman Adam dan Hawa yang jatuh di dalam dosa. Aku menjadi takut. Itulah reaksi Adam ketika bertemu dengan Allah setelah dia jatuh ke dalam dosa. Sehingga ia bersembunyi dari Allah. Dosa memang membuat orang takut untuk bertemu dengan Allah. Bertatap muka dengan Allah. Maka akibat dosa, manusia membuat jarak dengan Allah. Tetapi Allah selalu mencari orang yang bersalah dan berdosa supaya diselamatkan. Pengalaman kejatuhan Adam dan Hawa dan belas kasih Allah menjadi inspirasi bagaimana kita melihat Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Dan di dalam Injil Yohanes, melalui kata-kata terakhirnya kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu." Lalu kepada murid yang dikasihinya, yakni Yohanes, Yesus mengatakan, "Inilah ibumu." Ini pengalaman Yesus di atas kayu salib ketika dia menyerahkan ibunya kepada Yohanes dan kepada kita semua. Yesus memberikan Maria sebagai ibu kita, ibu gereja. Selanjutnya Maria menjadi pendamping para rasul dalam tugas pewartaan mereka. Maria menjadi ibu gereja yang terus mendampingi mereka, para rasul dan juga tentu kita. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dari bacaan pertama yang berpuncak dalam bacaan Injil, saya mengajak kita semua untuk melihat bagaimana Maria sebagai tabut perjanjian. Dalam teologi Katolik, Bunda Maria disebut sebagai tabut perjanjian baru. Kita mendengar istilah tabut perjanjian, pasti Bapak Ibu akan langsung merujuk pada perjanjian lama. Tapi Bunda Maria dikatakan sebagai tabut perjanjian baru. Satu gelar yang penuh makna dan keindahan. Gelar ini bukan hanya melambangkan perannya sebagai Bunda Kristus,
tetapi juga menunjukkan hubungan mendalam antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pemahaman ini berasal dari satu paralel simbolik antara tabut perjanjian dalam Perjanjian Lama dan Maria sebagai pembawa Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia. Tabut perjanjian dalam Perjanjian Lama kita tahu adalah tempat yang paling suci, paling sakral bagi orang-orang Israel. Tabut ini dibuat atas perintah Allah kepada Nabi Musa. Kita bisa baca dalam kitab Keluaran bab 25 ayat 10 sampai dengan 22. Dan tabut ini berfungsi sebagai wadah bagi 3 benda suci. Yang pertama, loh batu dengan 10 perintah Allah yang melambangkan hukum Allah itu. Yang kedua, manna, yakni makanan roti yang diberikan Allah di padang gurun sebagai lambang pemeliharaan Allah bagi bangsa Israel. Dan yang ketiga adalah tongkat Harun sebagai lambang otoritas dan kepemimpinan imam. Tabut perjanjian juga menjadi tempat kehadiran Allah yang nyata di tengah-tengah umatnya. Hal ini membuat tabut itu sangat dihormati dan dianggap kudus. Tabut itu juga sebagai pembawa firman Allah. Tabut perjanjian lama menyimpan loh batu dengan 10 perintah Allah. Apa kaitannya dengan Bunda Maria? Bunda Maria dalam rahimnya membawa Yesus Al-Masih. Dialah firman Allah yang hidup. Allah yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Injil Yohanes bab 1 ayat 14. Maka di sini kita mengatakan Bunda Maria adalah tabut yang mengandung firman secara nyata, yakni Kristus sendiri, bukan hanya tulisan di atas batu. Maka Maria adalah tabut perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, hal ini sungguh ditandaskan oleh Paus Pius ke-12 dalam dokumennya Munificentissimus Deus. Satu dokumen yang indah yang menggambarkan kepada kita semua Maria sebagai tabut perjanjian, Maria Bunda Gereja. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, melalui peringatan hari ini kita diingatkan bahwa dalam seluruh pesiaran hidup kita di dunia ini, kita tidak berjalan sendirian. Ada Bunda Maria, ibu kita, yang terus menuntun kita kepada Yesus putranya. Pertanyaan sederhana untuk kita hari ini, apakah hari ini kita sudah berbicara dengan Bunda Maria, ibu kita itu? Mari sempatkan waktu berbicara dengan ibu kita, Bunda Maria. Dia ibu kita, ibu gereja yang pasti mendengarkan
setiap anak-anaknya yang datang kepadanya. Setiap hari, mari bicara dengan ibumu, ibu kita semua, Bunda Maria, Ibu Gereja. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.